Welcome to Total Politik. Kali ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial yang dulu waktu kuliah di UI teman sekamar, teman sekamar dan banyak hal-hal yang mengejutkan dari orang ini dan gue kenalkan Al Mukarram Faisal Kamandoban. Iya, sekarang udah harus pakai Al Mukarram manggilnya. Ya, yang terhormat, gitu kan, Faisal Kamandoban. Kamu kan namamu di upacara-upacara bendera pasti disebut di sana kan, Mas? Enggak. Yang terhormat. Kalau kata sambutan. Enggak. Saya suka menghindar menjadi orang favorit karena kalau jadi orang favorit itu pertama memang harus mampu, yang kedua itu pasti akan sangat sibuk kan. Ya. Kalau sudah sangat sibuk, kita nggak bisa menikmati sesuai dengan apa yang kita maui sendiri. Ya. Masih menulis puisi, Mas? Kamu, Mas? Oh, tentu saja masih. Itu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan. Puisi yang ku cinta telah pergi. Tidak kaya, tidak miskin, namun hidup tanpanya adalah kutukan. Benar kan? Iya. Itu salah satu puisi lama saya. Ya. Jadi dari beliau inilah gue ngerti bahwa puisi itu bukan kerjaan yang sederhana gitu. Ya, puisi itu, puitik itu adalah sikap hidup. Nah, makanya kalau seorang leader, seorang pemimpin, seorang tokoh yang punya sikap hidup yang puitik, ya pasti dia akan memberikan enlightenment, pasti akan memberikan pencerahan gitu, akan memberikan keindahan estetis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Udah cocok belum aku jadi caleg, Mas? Kamu cocok jadi apa saja yang kamu mau. Itu artinya poetik. Poetik itu artinya kalau dalam bahasa Yunani itu making reality, orang yang mampu menciptakan kenyataan. Oke. Jadi ketika kata-kata itu mampu dianggap bertuah dan mampu membuat orang percaya dan terlibat dan menjadi, ya itulah puisi. Ini yang membedakan antara pengarang dan penulis juga ya? Beda, ya sedikit akan seperti itu, tapi makna Yunaninya lebih dalam. Misalnya orang berdoa dan dikabulkan itu poetik. Poetiknya lebih dalam ya berarti. Poetik. Ketika Soekarno membacakan teks proklamasi itu poetik, terjadi beneran. Iya betul. Itu poetik. Ketika orang membaca mantra dan mampu mengubah orang yang sakit menjadi sembuh, itu poetik. Itu making reality. Nah, jadi kalau seorang pemimpin tidak mampu menjadi penyair, maka anggap saja itu pemimpin yang memang tidak mampu menciptakan keadaan, tidak mampu mengendalikan, menciptakan. Seorang pemimpin yang jatuh menjadi prosa, menjadi karangan bebas. Iya. Pada suatu hari ya, pemimpin pada suatu hari itu. Prosa dibuka dengan pada suatu hari kan. Iya, itu hanya pemimpin pada suatu hari. Mungkin dia seorang penguasa, tapi bukan seorang pemimpin. Apa bedanya, Mas? Kalau penguasa itu mampu mengontrol, mengendalikan suatu keadaan, tapi belum tentu satu menjadi acuan bagi rakyatnya, menjadi teladan bagi rakyatnya, dan tidak mampu mengarahkan bangsanya atau rakyatnya atau masyarakatnya menuju satu visi tertentu. Nah, jadi hari ini kita bicara Mas soal the theater state, the metaphor of power gitu ya, bahwa kekuasaan itu butuh metafor, kekuasaan itu butuh seremoni. Nah, itu yang kita pelajari dari orang-orang seperti Benedict Anderson dulu, terus ada Clifford Geertz gitu ya. Dan apakah Mas Fai menilai seremoni dan metafor itu masih dipergunakan dalam menunjukkan kekuasaan kita di Indonesia?
budaya upacara seremoni itu memang budaya kita. Pertama memang karena meriah kan. Yang kedua itu ya memang kita sudah hafal caranya bikin. Selamatan gimana, hajatan gimana, resepsi gimana, itu kan kita sudah sangat hafal. Beli motor selamatan, beli mobil selamatan, beli TV selamatan. Semuanya selamatan, dan akhirnya ketika memimpin negara pun melakukan dengan cara yang sama. Dengan teater, dengan pertunjukan selamatan. Nah, secara substansial sih saya setuju-setuju aja orang bikin selamatan. Tapi ketika ia menjadi politik, dikapitalisasi menjadi seakan-akan itu negara cukup diatur dengan cara demikian, nah itu yang saya kurang setuju. Iya. Benar. Tapi mari kita mungkin bisa kembali ke obrolan yang rada sekolahan sedikit ya. Iya. Iya. Lanjut. Jadi masyarakat kita itu kan masyarakat tani. Dan alam kita itu berlimpah. Itu pada awalnya begitu. Jadi kebutuhan hidup itu cukup semua dari pekarangan kita, dari sawah kita, dari kebun kita. Selebihnya hidup itu tinggal bersyukur. Maka kemudian diselenggarakanlah berbagai macam selamatan atau acara ritual seperti itu. Yang akhirnya menjadi adat istiadat yang membentuk perilaku kita semua. Nah, dalam ritual-ritual itu kan orang juga pamer kekuasaan. Oh, saya berkatnya paling banyak, kuenya paling lengkap, duduknya paling depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga lama-lama kita kemudian melihat bahwa dalam upacara itu kekuasaan memang sungguh-sungguh ada dan tampak dan hadir dengan sangat jelas dan meriah. Gitu. Dirayakan. Iya, dirayakan. Jadi kalau di Eropa lain, karena dulu mereka bangsanya miskin, alamnya miskin, penduduknya banyak, akhirnya orang harus ditertibkan dengan pedang. Jadi di sana dengan hukum, kemudian dengan pedang. Makanya hukum kontinental itu hukum yang sangat rumit dan makna kekuasaannya itu sangat realistik. Yaitu memang betul-betul power yang memang punya kekuatan. Kalau di kita enggak. Power itu artinya pertunjukan, kemampuan seseorang untuk menyelenggarakan pertunjukan. I.O. lah ya. Ya, event organizer untuk menciptakan pertunjukan. Ada I.O. demonstrasi, ada I.O. Ada I.O. bagaimana memperkenalkan menteri, pejabat baru, dan seterusnya. Iya. Pakai jaket biru gitu ya. Pakai jaket biru, pakai jaket kuning kayak UI, dan itu cara kita memahami kekuasaan. Bahkan berarti di antara yang pro kekuasaan dan anti kekuasaan pun sama ya memainkan ritual itu ya? Sama. Kalau di Indonesia itu kalau orang sudah muncul di media massa, apalagi sampai mimpin demo, terkenal, itu dianggap punya kekuasaan. Padahal itu hanya sangat meskipun itu sifatnya sangat simbolik, tapi orang dianggap sukses gitu loh. Betul. Ya. Jadi kalau saya muncul di YouTube kayak gini dan tetangga saya pada nonton, nanti mereka mengira saya ini orang yang sudah sangat berhasil. Jadi dulu kalau ada TV mau wawancarai saya tanya tayangnya jam berapa. Kalau di jam-jam yang padat saya nggak mau. Karena nanti tetangga-tetangga saya nonton, Mas Ical masuk TV. Jadi saya dikira orang yang sudah sukses, punya posisi tertentu, dan segala macamnya, atributnya kemudian saya harus memenuhi. Makanya saya minta itu ditayangkan pada jam-jam yang memang tidak penting, yang memang jarang penontonnya. Jadi tetangga saya pasti nontonnya nggak ada wajah saya di sana. Ya, jadi ya misalnya contohnya FPI di Monas gitu ya. Apa namanya, bandara dijemput Habib Rizik kemarin gitu. Ya, itu salah satu bentuk bagaimana kekuasaan itu manifest tampak dengan meriah gitu loh. Iya. Meskipun kenyataannya kan ya memang cuma segitu. Coba kalau FPI itu punya power beneran. Ya, mereka bikin rumah sakit, bikin sekolahan, bikin madrasah, bikin klinik, ngasih beasiswa. Coba kalau kayak gitu powernya FPI. Pasti mereka nggak akan butuh upacara serumit itu, tapi manfaatnya juga akan jauh lebih banyak daripada
menghadirkan massa begitu banyak dengan mungkin uang dan kerugian yang luar biasa, tapi umat FPI sendiri mungkin kurang merasakan manfaatnya secara langsung. Ya, tapi manfaatnya udah nih hantam kekuasaan aja gitu kan. Ya itu melawan upacara dengan upacara. Iya, dengan upacara-upacaranya Pak Jokowi yang juga banyak kan. Jadi politik Indonesia itu liga upacara para pemain teater politik. Iya. Oke Mas, ini kita lihat lagi nih ya, bagaimana orang-orang ini kekuasaan itu betul-betul ditampilkan melalui upacara, tapi apakah kenapa upacara ini dianggap sebagai udah cukup aja di situ gitu? Padahal kan walaupun upacara lu tetap butuh effective government, tetap butuh good governance, ada konsep-konsep lain lah, banyak lah gitu. Pertama karena secara tradisional itu upacara itu kan kita anggap sebagai satu wahana yang mungkin paling mewadahi totalitas kita sebagai manusia, itu ekspresinya, aktualitasnya penuh di situ gitu loh. Sehingga kadang ketika orang merasa sudah terpenuhi itu aktualisasinya, merasa cukup di situ gitu. Dan di antara para politisi ini kan juga nggak banyak toh yang tahu sebetulnya negara ini institusi macam apa, cara kerjanya gimana, tujuannya apa itu kan. Kalau sudah pasang baliho di perapatan-perapatan jalan mau nyalek atau mau jadi maju dari bupati kan ya sudah pada lupa toh sebetulnya negara ini awal mula didirikan untuk apa, gimana cara kerjanya, ya nggak sampai ke sana mikirnya. Wong tujuan intinya ya bikin upacara itu. Penting-penting kita. Tujuannya itu ya peresmian jalan gitu ya. Jadi kontes perkutut politik. Nah, tapi Mas, gini Mas, ini ada paradoks di tengah begitu banyaknya upacara-upacara, tapi juga kita mengalami defisit kecerdasan bahasa juga di ruang publik gitu. Di mana dulu misalnya kalau kita contohkan Haji Agus Salim misalnya dibully orang pakai mbe gitu kan. Pas beliau masuk, dia tidak marah balik, malah menjawab, wah saya kira forum ini diisi oleh manusia gitu. Tapi ternyata mbe semua gitu. Jadi dia menjawab kritik dengan kecerdasan bahasa yang betul-betul genuine juga gitu. Nah hari ini tuh kayaknya kita kehilangan itu gitu. Ya karena kan sudah lama, pertama kelas menengah kita itu kelas menengah yang punya selera, tapi nggak punya cita rasa. Kelas menengah kita itu suka beli mobil banyak gitu loh. Tapi nggak, mimpinya segitu. Mimpinya harusnya kan gimana gue bisa bikin mobil, nggak cuma beli mobil gitu loh. Rumahnya gede-gede banget, barangnya banyak, nggak ada perpustakaannya. Sekolahnya doktor lulusan luar negeri gitu kan. Coba lihat gimana selera dia terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Kayaknya nggak terlalu bagus juga. Artinya memang kelas menengah kita itu memang yang mungkin dikenal itu tukang kelas menengah noko. Kelas menengah karena suka pergi ke toko dan ngambil barang-barang untuk dipindahin ke rumah. Dengan mekanisme pembayaran kredit, cicilan segala macam sekarang sudah tersedia. Gitu. Iya, tapi bukan kelas menengah produsen ya, yang memang menciptakan pengetahuan, menciptakan teknologi, menciptakan masyarakat, menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi seseorang karena karya tertentu. Itu kan sudah yang kayak gitu ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Dan itu terefleksi pada cara kita, para aktor-aktor penting yang suka berada di politik itu. Mimpinya semacam itu, saya kira ya. Tapi di atas segalanya, tapi memang ada satu kecenderungan umum ya, Ri ya.
di mana puisi itu sejak mungkin 50 tahun terakhir itu tidak memiliki satu vibrasi yang mundial, yang mendunia, vibrasi yang general. Jadi puisi juga jatuh ke dalam tema-tema kecil yang memang tidak mewakili kehidupan banyak orang gitu loh. Puisinya itu sekarang para penyair itu ngomongin identitas etnik, kota-kota yang sering dilewati, senja yang jatuh di keningmu misalnya. Penyair itu ngomongnya kayak gitu. Tapi nggak ngomongin gimana sebaiknya kita bernegara. Satu hari di Sarajevo gitu. Iya. Bagaimana kita? Satu hari di Sarajevo masih mending Gunawan Muhammad karena Sarajevo menjadi salah satu. Bacain dong. Saya lupa soal itu. Ya, hafal semua puisinya Gunawan Muhammad deh. Enggak. Maksudnya kalau di situ masih ada bagaimana GM tuh mau menyinggung soal bagaimana perang Balkan itu terjadi. Tapi sekarang puisi enggak seperti itu. Nggak ngomongin, jangankan masalah nasional, lebih banyak ngomongin aspek personal, pengalaman-pengalaman personal, dan nggak ngomongin, sedikit sekali yang ngomongin bagaimana kehidupan bersama itu dijalani, baik politiknya, kemasyarakatannya, adat istiadatnya, ilmu pengetahuan, sedikit yang bicara mengenai itu. Itu kan dulu Rendra tuh kan pelacur ibu kota bersatu lah gitu. Pasti ada yang begitu dulu ya. Rendra bicara begini, ketika saya menulis puisi cinta, itu saya merasa baru latihan menulis puisi cinta. Begitu saya menulis puisi politik, saya merasa harus belajar tentang filsafat politik. Belajar lagi tata negara. Itu kenapa menjadi penyair dalam pengertian seperti Aristoteles bilang, making reality itu ngomongin kehidupan bersama yang dipercayai dan menjadi sesuatu itu ternyata tidak sederhana. Pertama dia harus belajar ilmu pengetahuannya dulu, kemudian sampai filsafatnya, baru kemudian diubah ke dalam persepsinya sendiri dan disampaikan dalam satu form yang sifatnya estetis. Itu udah inovasi kesekian lagi. Itu kenapa setiap orang bisa nulis puisi, tapi tidak setiap orang bisa menjadi penyair. Keren. Nah, sekarang gimana Mas? Apakah menjadi figur yang penyair itu gimana sih menurutmu Mas? Ya, public figure yang penyair, pejabat yang penyair, politisi yang penyair gitu. Mungkin seperti Gus Dur itu memang poetik ya. Gus Dur itu menciptakan satu kondisi. Bayangin itu undang-undang berapa yang berhasil digolkan Gus Dur hingga kita sudah lebih maju daripada sebelumnya. Hanya dalam waktu 2 tahun menjabat. Pada saat yang sama dia berhasil mereposisi posisi Indonesia secara global di tengah transisi global yang luar biasa. Dia berhasil melakukan itu dengan keterbatasan fisiknya, dengan keterbatasan karena kesulitan dinamika politik nasional pada saat itu. Dia mampu menciptakan itu dengan segala yang dia miliki yang sangat terbatas. Itu seorang penyair. Kalau orang modalnya pas-pasan nggak mampu. Kalau orang bakatnya biasa-biasa saja sangat sulit untuk sampai ke kondisi itu. Itu SBY itu 2 periode menjabat. Itu undang-undang yang dihasilkan tentang yang terkait dengan hak asasi manusia dan seterusnya, itu masih di bawah Gus Dur. Coba periksa aja. Tapi kan Pak SBY punya buku puisi. Oh betul. Kalau buku puisi gampang, tapi untuk menjadi penyair itu nggak gampang. Mas, ini juga pertanyaanku ya. Dulu tuh ada sosok Rendra gitu ya. Terus kalau di Prancis itu ada Sartre gitu. Di Amerika Latin tuh ada Neruda, ada aktivis-aktivis yang juga penyair gitu ya, yang juga memproduksi puisi gitu, dan menjadikan poetic society itu sebagai tanggung jawab etis mereka gitu dalam berkarya juga. Nah, apa yang membuat orang-orang seperti itu tuh muncul gitu Mas? Ada konteks politik seperti apa gitu?
Kalau kita kembali ke masa itu kan pada masa era ideologi ya, ideologi politik lagi berkembang, kemudian filsafat terkait soal itu juga sedang muncul. Jadi Neruda itu puisinya itu bisa begitu memasyarakat. Karena pertama, bahasa yang dia gunakan juga adalah bahasanya masyarakat. Yang digunakan untuk berpikir dan merasakan oleh masyarakat. Begitu juga Muhammad Iqbal di Pakistan, ya, yang hingga akhirnya mampu menjadi bapak bangsanya Pakistan. Adalah karena bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari di mana masyarakat menggunakannya untuk berpikir dan merasakan. Begitu juga kemudian Sartre, apalagi di masyarakat seperti Perancis. Kalau kita bahasa Indonesia ini bukan bahasa yang semacam itu, Ri. Orang itu masih berpikir, merasakan dengan bahasa daerahnya masing-masing, Ri. Berpikir pakai bahasa Jawa yang orang Jawa, bahasa Minang yang orang Minang. Jadi bahasa Indonesia itu masih bahasa tetangga. Bahasa yang digunakan ketika orang bekerja. Itu kenapa sebagus-bagusnya Rendra itu menulis puisi politik, puisi yang ngomongin peradaban Nusantara bahkan itu kan, sangat panjang. Itu nggak punya dampak besar sebagaimana Iqbal atau Neruda atau Sartre. Karena ya itu, bahasa Indonesia itu bahasa segelintir kaum terpelajar gitu loh. Berarti kayak misalnya Habib Rizik ngomong lonte-lonte kayak kemarin tuh bahasa rakyat dong ya? Nah itu bahasa Indonesia yang sifatnya terlalu, ya itu bahasa Betawi kan, yang vernakuler banget. Tapi bahasa Indonesia di satu sisi aja sudah merupakan bahasa kerjaan, bahasa di ruang kerja nih. Di rumah ya mikir, ketika sendiri mikir pakai bahasa Jawa, ketika kerja pakai bahasa Indonesia. Ketika menjadi bahasa sastra itu levelnya sudah berbeda lagi. Sehingga sastrawan itu ya dia besar, diciptakan dan menciptakan bahasa, tapi secara sosial dampaknya tidak dalam, tidak luas dan dalam. Sastrawan berbahasa Indonesia loh ya. Namanya besar, pengaruhnya kayak saya ini di rumah nih, nulis puisi udah dari SMP kelas 3. Di rumah nih otoritasnya masih kalah sama dukun bayi, Ri. Tapi kan kalau dilanjutin terus nulis puisi itu bisa jadi menteri pendidikan, Mas. Ya itu ada salah seorang penyair teman saya gitu, ditanya ibunya, ngapain sih kamu nulis puisi terus? Ini kalau diterusin bisa jadi menteri pendidikan, Bu. Dan ibunya yang polos bilang, ya kalau begitu diteruskan nulis puisi terus. Ya, maksudku gini juga ya. Muncul orang kayak Rocky Gerung gitu misalnya, yang sempat gua bahas juga sama Tommy Awi kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah paradoks gitu di tengah kemiskinan metafor di masyarakat kita gitu ya. Tetapi ada orang kayak Rocky muncul, orang yang memiliki kekayaan bahasa kayak begitu gitu ya. Jadi dinikmati juga oleh masyarakat gitu. Sampai ya kamu cerita kan Mas, orang-orang di sawah, orang-orang yang kerja di sawah nonton Rocky juga di kampung di Cilacap sana gitu ya. Iya, jadi saya bingung kenapa tetangga saya tanya soal Rocky Gerung. Ternyata mereka itu nonton di YouTube gitu loh. Jadi Rocky itu di YouTube itu trending sama seperti dengan para pencari hantu gitu loh. Setelah saya cek begitu, gara-gara dari ILC itu loh. ILC itu kan juga di desa itu orang pada nonton, tapi bukan sebagai debat politik. Orang desa nontonnya mungkin semacam pertandingan tinju, cuman yang tinju orang-orang yang memang suka sedikit ya orang-orang yang menyukai politik. Gitu. Jadi sebetulnya substansinya apa itu berbeda sama sekali, bisa jadi begitu. Jadi Rocky jangan GR juga dikenal di mana-mana karena maknanya di orang lain belum tentu memaknai sebagaimana dia memaknainya. Orang jangan-jangan ngelihat ini lagi lebih kepada berantemnya ya. Mereka nggak tahu apa yang diberantemin juga, gimana cara berantemnya gitu. Iya, ya mungkin semacam itu gitu loh. Tapi mari kita kembali ke awal tadi. Kenapa sih
politik kita mengalami pemiskinan. Pertama, kelas menengah kita memang kelas menengah yang terdidik tapi tidak terpelajar beneran. Iya. Yang kedua, kita kembali lagi bahwa puisi dalam bahasa Indonesia itu memang hanya satu kamar dari sebuah desa. Satu kamar dari sebuah desa. Ya, menarik. Yang ketiga itu kita ini ingin menjadi modern, dan menjadi modern itu biasanya segala sesuatu direduksi ke dalam logika yang terlalu utilitarian dan fungsional. Sehingga kalau segala sesuatu akan dihargai sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari situ. Ketika puisi nggak bikin saya kenyang, ketika puisi nggak bisa bikin saya dapat mobil, orang nggak mau melakukan itu buat apa. Tapi pada akhirnya pemiskinan bahasa juga menimbulkan pemiskinan perspektif kita tentang gimana kehidupan ini, siapa manusia itu, masa depan tuh kayak apa sih, dan seterusnya. Karena kalau kita melihat khazanah satu bangsa itu berpikir, ya lihatlah cara mereka berbahasa, dan dalam melihat bahasa, lihatlah cara mereka satu menggunakan bahasa itu untuk tujuan artistik atau estetik terutama. Yang kedua, bagaimana bahasa itu digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Oke, gila. Ini gila banget nih kajian kita nih sore ini nih. Kita kayak orang-orang sekolahan gitu ya. Intelektual. Mana Faisal? Faisal udah nggak jadi penyair lagi. Faisal jadi intelektual. Gampang nanti kalau puisinya muncul ya akan berbeda ini. Indonesia itu tetanggaku yang berisik, Ri. the noisy neighbor ya. Kayak MU sama City ya. Iya. Jadi kalau pusat dunianya orang Indonesia itu kan sebetulnya masih ada di desanya masing-masing. Pada makam leluhurnya, pada musola tempat mereka beribadah, itu pusat dunia orang Indonesia. Pada batu cincin gitu ya. Iya, pada batu cincin semacam itu. Orang sudah sekolah jauh-jauh sampai luar negeri loh. Pulang ujungnya jamas keris, mencuci keris. Iya. Ya, karena itu pusat dunia dari kosmologi mereka. Nah, Indonesia ini tetangga yang berisik dan cerewet gitu loh. Mereka itu ingin jadi modern tapi nggak sampai-sampai gitu loh. Pengen jadi sekuler tapi juga nggak bisa gitu loh. Akhirnya ribut sendiri, dan itu bikin saya yang di desa itu merasa bising amat sih lo jadi bangsa gitu loh. Keren. Udah baca buku banyak tapi nggak makin mudeng gitu loh. Udah sekolah tinggi nggak makin beradab gitu loh. Buat apa sih itu semua gitu loh. Ya betul. Ya, jadi ada dualitas ya berarti ya, struktur Indonesia sama struktur kultural kita berarti. Iya, jadi kita itu mengalami satu masalah, istilahnya friksi mental dalam diri kita. Kita selalu membenturkan dua hal secara terus-menerus. Misalnya antara tradisionalitas sama modernitas. Dalam diri kita duanya itu dipertentangkan. Padahal idealnya misalnya, bagaimana kita membuat satu pengetahuan modern dari pengetahuan tradisional kita. Bagaimana itu diterjemahkan dari tacit knowledge, pengetahuan yang tersembunyi, menjadi scientific knowledge, pengetahuan ilmiah, lewat observasi dan pengujian, kemudian menjadi applied knowledge. Misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh gimana menjadi modern lewat tradisi gitu loh. Misalnya dari rumah adat Minang atau Aceh atau mana itu dipahami strukturnya, konstruksinya. Dari situ kita akan tahu bagaimana membentuk satu konstruksi yang cocok di Indonesia berdasarkan kajian ilmiah dari situ. Kalau di seni itu bukannya udah jalan ya yang kayak gitu ya? Nah justru itu, di kesenian itu sudah jalan. Misalnya Heridono itu menggunakan logika di dalam wayang untuk membongkar politik dunia. Jadi segala sesuatu itu dikarikaturkan sesuai dengan logika Bangkok. Sehingga tata dunia itu harus jungkir balik karena ada mode of discourse atau
atau logika tertentu yang ditawarkan dalam karyanya Heridono. Sehingga membuat bidang-bidang lain harus merevisi ulang, mengkoreksi ulang logikanya karena adanya temuan filosofis atau konseptual dari Heridono ini. Itu kenapa karyanya dihargai sangat tinggi, bukan hanya di Indonesia tapi terutama di museum-museum dunia gitu. Lah, ilmu pengetahuan kita nggak seperti itu, tradisi ilmu politik kita semacam itu. Ada pertetanggaan yang kurang harmonis dan perselingkuhan yang terlalu dalam. Perselingkuhan yang dalam. Di satu sisi antara kenusantaraan dengan keindonesiaan itu saling cekcok, tapi di sisi lain juga mereka saling memadu kasih di ruang gelap gitu loh. Jadi di ruang privat mereka saling bercinta, di ruang publik mereka seakan-akan itu bermusuhan. Gue paling modern loh, yang Nusantara ngomong. Gue paling bijaksana loh, paling asli di sini loh gitu. Tapi di belakang mereka sama-sama pergi ke dukun. Kira-kira gue bisa nggak nih jadi wali kota atau bupati gitu atau presiden gitu loh. Kosmologinya dan keduanya sama-sama juga pergi ke ini tukang survei. Kira-kira peluang gue berapa nih? Jadi dua-duanya dipakai. Udah gak jelas ya, udah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.